Sebelum menonton, ada baiknya kalian gunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan juga beberapa lembar tisu. Dan mari kita mulai. Berawal dari tahun 2009, ketika Ging yang masih duduk di bangku SMA diantar oleh ayahnya menuju ke sekolah. Pada hari itu, ayahnya berkata kalau ia akan ke kota Chonburi. Meski terburu-buru, tapi sang ayah tetap menyempatkan mengantarkan Ging sampai ke sekolahnya. Setelah ayah pergi, Ging langsung bergegas menuju belakang sekolah, yang ternyata sahabatnya yang bernama Pam sudah menunggu di dalam mobil. Hari itu mereka berencana memata-matai ayah Ging, yang dicurigai telah memiliki wanita simpanan di belakang ibunya. Karena Ging tidak sabaran dan bertingkah cerewet, karena ia tidak sabar untuk melabrak ayahnya, hal itu membuat Pam menyuruhnya untuk langsung mencegat sang ayah dan bertanya langsung mengenai wanita simpanan itu. Namun ketika menemui persimpangan jalan ke Chonburi, tiba-tiba ayah Ging berbelok menuju arah bandara. Setibanya di bandara, ternyata ayahnya Ging akan pergi ke kota Chiang Mai. Ging yang tak mau usahanya sia-sia kemudian meminjam uang Pam untuk membeli 2 buah tiket agar dapat terus membuntuti ayahnya. Sesampainya di Chiang Mai, ayah Ging ternyata menuju ke sebuah hotel. Mereka pun terus mengikutinya sampai ke depan pintu kamar yang dimasuki oleh sang ayah. Dan kebetulan kamar di sebelahnya sedang dibersihkan. Mereka pun menyelinap masuk ke dalam kamar itu. Kemudian mereka menguping pembicaraan di balik dinding menggunakan gelas. Setelah mencoba menguping percakapan ayah Ging, Pam berkata mereka harus pergi sebelum ketahuan oleh pihak hotel. Namun Ging yang penasaran tetap bersikeras ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di kamar itu. Meskipun Pam terus mencoba melarangnya. Saat perjalanan pulang, Ging menangisi kejadian yang baru saja dia alami. Lalu ia berkata bahwa ia akan mengadukan hal itu pada ibunya, dan mungkin saja orang tuanya akan bercerai. Pam mencoba menghibur Ging dengan menceritakan pengalamannya ketika orang tuanya dulu juga bercerai, dan hal itu sedikit membuat Ging kembali tenang. Kemudian, Pam memeluk Ging dan mengatakan bahwa ia menyayangi Ging. Saat mereka melepas pelukannya, Ging menanyakan sayang yang seperti apa. Dan disinilah awal mula Pam dan Ging bisa terjebak dalam hubungan friendzone selama 10 tahun. Ketika Pam berkata ia menyayangi Ging karena dia adalah satu-satunya sahabat yang selalu ada untuknya. Dan sepertinya itu bukanlah jawaban yang ingin didengar oleh Ging. Begitu juga dengan Pam yang sepertinya ia membohongi hatinya. Kemudian Ging mencoba menahan kesedihannya dan berpindah kursi pesawat dan menyembunyikan tangisnya dari Pam. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang di sekolah, Ging bercerita tentang pacarnya yang bernama Lois. Dan hal itu membuat Pam cemburu, bahkan saking cemburunya Pam berhalusinasi memukul Lois dengan gitarnya. Bye. Kemudian cerita beralih ke tahun 2019 pada sebuah pesta, dan disinilah Pam menceritakan kisah tadi pada 3 orang yang senasib dengannya. Sama-sama menjadi badut penghibur dalam beberapa tahun terakhir. Pria yang menggunakan jas berwarna krim ini menunggu sahabatnya karena belum mau pacaran sebelum lulus kuliah. Sementara itu, setelah lulus sahabatnya berencana melanjutkan S2 dan S3. Sementara pria berkacamata harus terus menunggu karena sahabatnya belum bisa move on dari mantannya. Sementara pria yang terakhir ini masih terus menunggu karena sahabatnya masih belum sadar kalau dia menyukainya. Pam kemudian melanjutkan ceritanya, di mana dia sudah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa orang wanita, namun selalu gagal karena perhatiannya pada Ging.
Bahkan ia sempat berpacaran dengan seorang pramugari. Namun dirinya tak mendapatkan kisah cinta yang ia mau karena hatinya berada di Ging. Pada suatu hari di tahun 2017, Ging baru saja putus dari Lois yang ketahuan berselingkuh. Dan lagi-lagi Pam hadir menjadi badut penghibur untuknya hingga Ging kembali tersenyum. แล้วใจของกิ่งแม้วันนี้โต๊ะยังตั้งอยู่ Saat Pam menemani Ging di studio rekaman tempat dia bekerja, seorang penyanyi berkata pada Ging bahwa seorang pria hanya terlihat baik pada awalnya saja, namun pada akhirnya semua pria akan selalu menyakiti. Ging pun sependapat dengannya dan berkata tak akan lagi berkencan. Pam yang juga ada di sana pun protes atas pernyataan si wanita dan berkata tak seharusnya dia berkata seperti itu pada Ging. Keesokan harinya ketika sedang bersepeda, Pam bertanya apakah benar Ging tidak akan berkencan lagi. Ging menjawab bahwa ia percaya bahwa masih ada orang baik di luar sana untuk dirinya dan dia tak kapok untuk berkencan lagi. Pernyataan kemarin hanyalah untuk menyenangkan penyanyi itu saja. Seketika Pam pun tersenyum menyadari bahwa dirinya masih punya kesempatan untuk memenangkan hati Ging. Ceritanya kemudian berlanjut ke tahun 2018 ketika Pam dan Ging menghadiri sebuah acara yang kebetulan saat itu diisi oleh pacar barunya Ging yang bernama Ted, yang bekerja sebagai seorang produser musik yang kerjaannya membuat lagu-lagu untuk para penyanyi. Pada saat itu mereka baru saja resmi berpacaran. Setelah Ging bekerja di kantornya Ted yang mengetahui kehadiran Ging kemudian mengajaknya naik ke panggung. Awalnya Ging menolak, namun karena terus dipaksa, Ging pun bersedia. Namun sebelum naik, Ted sempat bersikap manis dengan Ging di depan Pam. Hal itu membuat Pam cemburu hingga ia membayangkan mengambil sebuah patung pesawat yang terbuat dari es dan membantingnya ke kepala Ted. Namun setelah itu Ging menyuruhnya untuk mengisi kembali gelas air bir milik mereka. Ketika Pam sedang berada di tempat pengisian, Pam tidak sengaja mendengar perbincangan dua orang pria yang ada di belakangnya. Keduanya sama-sama sedang mengisikan bir untuk teman baiknya yang sedang bersama dengan pacar mereka. Mendengar hal itu, Pam segera membalikkan badannya karena merasa apa yang dikatakan oleh kedua pria itu persis dengan apa yang sedang dia alami. Melihat Pam yang sedang memegang dua gelas bir, kemudian si pria berkacamata menanyakan kepadanya apakah salah satu bir itu milik temannya juga. Pam yang tidak mau terlihat menyedihkan kemudian membantah bahwa kedua bir itu adalah miliknya sendiri. Sementara itu, Ging yang sedang asik bernyanyi di atas panggung tiba-tiba terjatuh hingga membuat kakinya patah. Dan kemudian ia pun ditandu menuju ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. เจ็บมากไหมเนี่ย Pam dan Ted yang khawatir sama-sama ingin mengantarkan Ging ikut dengan ambulans. Tetapi petugas medis mengatakan hanya ada satu orang saja yang diperbolehkan untuk menemaninya. Namun Ging meminta Pam untuk tetap di sana dan Ted akan mengantarnya. Mendengar hal itu dengan sedih hati, Pam hanya bisa menatap kepergian Ging. Dalam hatinya ia pun berkata bahwa ada garis tipis antara seorang pacar dan sahabat. Berada dalam zona pertemanan tentu saja tak nyaman, walaupun terlihat dekat padahal kenyataannya mereka sangatlah jauh. Ketiga pria yang sedang mendengarkan cerita Pam pun setuju. Masing-masing dari mereka menambahkan, walaupun menelpon berjam-jam, tetapi obrolannya pasti hanya membicarakan tentang orang lain. Yang satunya pun berkata, walaupun selalu bersama, namun saat bepergian, pasti teman wanita akan pergi dengan pacarnya. Dan pria yang satu lagi berkata, walaupun si wanita berkata ia sedang rindu, dan temannya membuatnya nyaman, namun tetap saja, ia tak akan memilihnya. Kemudian salah satu dari mereka pun bertanya pada Pam, bagaimana dia dapat menjalankan itu selama 10 tahun. Pam menatap Ging yang sedang bernyanyi, lalu berkata jika kesempatan datang, maka dia harus mengambil apapun risiko yang akan dihadapi nanti. Kemudian cerita pun berlanjut ketika Pam dan pacarnya berada di sebuah vihara di Yangon, Myanmar.
Meskipun sudah punya pacar, namun selalu ada tempat untuk Ging di hatinya. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba Ging menelponnya dan mengatakan bahwa dia muntah-muntah dan sampai saat ini belum datang bulan. Pam yang panik kemudian segera menyusul Ging yang saat itu sedang berada di Malaysia. Malay. King? Setibanya di sana, Ging langsung memeluknya karena tak percaya ternyata Pam benar-benar datang untuk menemuinya. Ternyata Ging sedang menunggu Pam karena tak berani mencoba alat tes pack untuk melihat apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Pam kemudian memaksanya untuk segera mencek karena selain Ging juga tentunya Pam lebih khawatir. Meskipun bersikap tenang, nyatanya Pam tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Saat Ging sudah masuk ke kamar mandi, dia segera menuju ke arah pintu dan berniat untuk menguping. Ging pun kembali keluar dari kamar mandi karena tak bisa buang air kecil. Pam meminta Ging untuk mencobanya lagi dan dia akan berusaha untuk membantunya. Dan akhirnya Ging dapat buang air kecil dan memberikan hasil tesnya kepada Pam. Dan beruntung, hasil tes menyatakan hasil negatif. Pam dan Ging pun sama-sama tersenyum lega. Pam kemudian mempertanyakan kenapa Ging muntah-muntah dan kenapa Ted tidak ada di sana. Ging mengatakan mungkin itu diakibatkan dirinya yang sedang overthinking karena curiga Ted telah berselingkuh. Dan ia menjelaskan bahwa saat ini Ted sedang membuat sebuah proyek lagu yang akan dinyanyikan dalam berbagai bahasa di Asia. Sehingga membuatnya harus berkeliling negara lain dan tentunya bertemu dengan banyak penyanyi yang cantik di sana. Ging seharusnya menemani Ted, namun ia tak bisa ikut karena cedera kakinya yang masih belum pulih saat ini. Ted sedang berada di Laos, seorang diri untuk mendapatkan rekaman dari penyanyi asal negara tersebut. Kemudian Ted juga akan pergi ke Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Saat Ted pergi ke Indonesia, Ging datang menyusul karena dirinya merindukan Ted. Saat di sana, Ted memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan, padahal itu bukanlah hari ulang tahun atau hari spesial lainnya. Kelakuannya tersebut membuat Ging curiga jika Ted memberikannya hadiah adalah bentuk dari rasa bersalahnya karena sesuatu hal. Ditambah lagi dia menemukan struk tagihan makan malam di sebuah restoran di Malaysia di dalam dompetnya Ted. Untuk menenangkan keresahan dari Ging, Pam mengajaknya datang ke restoran yang sama seperti yang tertulis dalam struk tersebut untuk membuktikan kecurigaannya jika Ted pernah datang bersama seorang penyanyi wanita asal Malaysia atau tidak. Ging pun kemudian bertanya kepada para pelayan yang ada di sana. Namun sayangnya para pelayan itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Pam pun terus mencoba meyakinkan Ging untuk mempercayai Ted dan tidak menaruh curiga. Karena menurutnya Ted adalah pria yang baik. Namun Ging tidak bisa percaya begitu saja karena masih penasaran kenapa Ted bersikap baik seolah-olah merasa bersalah kepadanya. Kemudian Ging meminta Pam untuk membayangkan jika seorang lelaki mengajak wanita ke restoran dengan lampu yang redup lalu menatap matanya. Pasti akan tumbuh percikan api cinta nantinya. Pam pun menatap Ging beberapa saat, lalu mengatakan bahwa dirinya tak bisa membayangkan karena dia bukanlah Ted. Ging yang terlihat sedih membuat Pam bersimpatik dan kemudian kembali menjadi badut penghibur untuknya. Pam pun seolah-olah seperti menerima telepon dari Ging dan berkata dengan nada yang manis, bahkan mengoleskan coklat ke pipinya seolah itu brewok agar lebih menjiwai. Ging pun mulai menimpali dan berperan sebagai wanita yang dituduh telah berselingkuh dengan Ted. Pam pun berhasil menghibur Ging dan membuatnya kembali tertawa. Sepulangnya dari sana, Pam kembali mengantarkan Ging ke hotelnya. Dan kemudian Ging berkata bahwa ia sudah dihubungi Ted dan ia akan menemuinya di Kamboja. Sebelum berpisah, Ging memeluk Pam dan berterima kasih dan berkata, "Aku tidak tahu di mana lagi akan menemukan seorang sahabat sebaik dirimu." Kemudian Pam pun memesan taksi dan tiba-tiba Ging kembali datang dengan menaiki sebuah keranjang barang yang didorong oleh pegawai hotel. Melihat hal itu, Pam pun tak bisa berhenti tertawa melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh Ging. Dan ia pun berkata, "Kau memang unik." มึงนี่มันมึงจริงๆเลย
Singkat cerita, sampailah Ging di Kamboja, dan Ted terlihat sedang bersama seorang penyanyi yang melakukan rekaman. Sementara Ging hanya menatap mereka dengan tatapan sendu, namun sesekali seakan terlihat menahan emosi. Dan Ted kemudian meminta Ging untuk memberikan harddisk berisi backsound pada asisten di sebelahnya. Karena tak fokus, harddisk tersebut pun malah terjatuh dan membuatnya hancur. Ging pun merasa bersalah karena kesalahannya backsound tersebut malah rusak dan tidak dapat digunakan. Ging sangat khawatir dan takut jika Ted memarahinya. Bukannya marah, Ted malah meminta waktu selama 15 menit saja untuk memperbaiki bagian yang hilang. Ging yang masih merasa bersalah berkata seharusnya Ted memarahi dirinya. Namun Ted mengatakan bahwa hatinya tak bisa marah kepada Ging. ด่าไม่ลงอ่ะ Saat mereka beristirahat di kamar hotel, ketika Ted tidur, Ging tidak sengaja menemukan kondom di saku celananya. Ging yang penasaran membuka bungkus kondom tersebut dan mendapati bahwa dari 3 kondom yang seharusnya utuh tersisa 2 saja, yang artinya 1 telah digunakan di tempat lain, beralih ke Pam dan pacarnya yang juga seorang pramugari. Pacar Pam kemudian memberikan buku perjalanan kepada Pam dan memintanya untuk memilih perjalanan mana yang akan diambil berikutnya. Namun Pam berkata saat ini dirinya lebih betah di rumah dan bahkan tidak akan pergi kemana-mana. Lalu pacarnya mengatakan jika Pam tak ingin pergi maka beristirahatlah, dan mereka pun bisa pergi lain kali. Saat Pam hendak meninggalkan bandara, tak sengaja dia mendengar suara Ging yang sedang buru-buru karena kecerobohannya. Dan kemudian Pam menelpon Ging. Ging pun memberitahukan perihal kondom yang ditemukannya di saku celana Ted, sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dan menyusul Ted sampai ke Hong Kong. Mendengar hal itu membuat Pam kaget dan memintanya untuk memikirkan kembali keputusannya itu. Namun tekad Ging sudah bulat. Setibanya di pesawat, ternyata Pam tidak jadi pulang dan malah mengikuti Ging, hingga akhirnya mereka pun kembali bersama. Ging berbicara tentang keinginannya yang sejak dulu ingin melihat Pam bekerja dengan seragam kerjanya. Ging mengetahui bahwa Pam naik pesawat dengan biaya tunjangan karyawannya. Lalu ia bertanya, apakah ada fasilitas tunjangan juga untuk seorang sahabat? Dan Pam pun menjawab fasilitas itu hanya ada untuk ibu dari anak-anaknya nanti. Kemudian Pam meminta Ging untuk memberikan tangannya dan kemudian mengatur jam di tangan Ging, karena di Hong Kong waktu lebih cepat 1 jam. Setibanya di Hong Kong, Ging mengintip dari balik kaca restoran. Tiba-tiba Ted menghubunginya lewat panggilan video. Ging mendadak bingung apa yang harus dia katakan. Pam pun menyarankan agar tidak mengangkatnya. Tetapi Ging yang penasaran dengan siapa Ted di sana malah mengangkatnya. Ketika Ted menanyakan keberadaan Ging, Ging pun langsung bertanya kepada Pam. Pam pun meminta Ging untuk berpura-pura sedang berada di sebuah restoran di pecinaan. Pam pun menggunakan bahasa Mandarin seolah-olah dia adalah pedagang yang sedang melayani Ging. Kemudian Ging menanyakan tentang penyanyi yang sedang bersama dengan Ted. Dengan senang hati, Ted memperkenalkannya kepada Ging. Walaupun tidak nyaman, Ging berusaha mengobrol seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama setelah itu, Ted yang hendak pulang ke hotel karena kelelahan dan ingin segera istirahat menutup teleponnya. Selepas itu Ging langsung mengintip kembali dari balik jendela dan melihat Ted masuk ke mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Mereka pun bergegas keluar restoran untuk mengejar mobil yang dinaiki oleh Ted. Setibanya di hotel tempat Ted menginap, ternyata Ted belum sampai di sana. Seorang pelayan pun kemudian menghampiri mereka dan memberikan 4 minuman, serta sebuah gunting yang dipesan oleh Ging. Pam yang melihat hal itu mengira kalau Ging akan melakukan sesuatu yang ceroboh seperti yang ia lakukan biasanya. Dengan tenang, Ging menjelaskan bahwa 2 minuman itu untuk mereka. Sementara minuman lainnya akan digunakan untuk melempar Ted jika dia benar-benar membawa seorang wanita ke kamar hotelnya. Sementara gunting akan digunakan oleh Pam untuk membantu Ging membuka gips di kakinya.
Mereka pun sempat berdebat karena Pam berpikir bahwa Ging terlalu terobsesi pada Ted sehingga ia begitu posesif. Ging berkata dulu memang dia tak pernah menginginkan sebuah pernikahan. Tetapi setelah bertemu dengan Ted, pikirannya pun berubah. Ia ingin segera menikah dengan Ted dan berencana memiliki 3 orang anak. Pam yang cemburu berusaha menyembunyikan perasaannya. Setelah berjam-jam menunggu Ted tak kunjung kembali ke hotelnya. Ging yang kesal berkali-kali menghubunginya, tak sekalipun Ted mengangkatnya. Pam pun menyarankan Ging untuk menghubungi Ted menggunakan nomornya. Siapa tahu Ted akan mengangkat nomor asing yang tak dikenali. Namun di luar dugaan, Ted pun mengangkat dan membuat Ging merasa sakit hati. Bahkan Ging tak mampu berkata apa-apa. Ia pun menyadari apa yang sedang terjadi di belakangnya. Mereka pun pergi dari hotel dan menaiki sebuah bus dan duduk di kursi paling atas. Pam terus berusaha menenangkan Ging dengan kata-katanya. Namun Ging masih tetap diam dan menghiraukan segala ucapan Pam. Dia pun merasakan kekecewaan yang mendalam dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan di sini. Ging kemudian berteriak kencang lalu menggantungkan tangannya ke papan iklan yang ada di jalan. Hal itu membuat Pam terkejut dan berusaha membujuknya untuk turun dari sana. Untunglah setelah berkali-kali membujuk, akhirnya Ging mau melepaskan pegangannya dan memeluk Pam. Ging. Atas kejadian itu, Pam dan Ging akhirnya harus berurusan dengan polisi karena telah membuat kerusuhan. Setelah dinasihati, akhirnya mereka diperbolehkan pulang. Kemudian, dia mengajak Ging yang sedang duduk melamun dan berkata kepada Ging untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Lalu mengajak Ging segera pulang, namun Ging tetap tak mau pulang. Keesokan harinya, Pam yang bekerja dan melakukan penerbangan di pagi hari. Ging bersikeras tak ingin sendirian sehingga membuat Pam kembali pasrah untuk menuruti keinginan Ging. Akhirnya, keesokan paginya, Ging pun ikut dalam penerbangan Pam menuju Krabi. Di perjalanan, Pam terus mencoba menghiburnya dengan mengikuti suara pramugari yang sedang menjelaskan protokol keamanan pesawat. Dan tingkah konyol Pam tersebut berhasil membuat Ging kembali tersenyum. Setelah mendarat, Ging meminta Pam untuk segera pergi bersamanya. Tetapi Pam tidak bisa karena ia harus melakukan satu penerbangan lagi menuju Bangkok. Pam berjanji akan segera menemuinya setelah menyelesaikan satu penerbangan tersebut. Setelah melakukan penerbangan ke Bangkok, Pam segera bergegas mengejar penerbangan untuk kembali ke Krabi dan segera menemui Ging. Pam pun masuk ke dalam penginapan dan melihat Ging dalam keadaan yang begitu berantakan, seolah tak memiliki semangat untuk hidup. Ia pun menutup diri di ruangan gelap diiringi oleh lagu-lagu galau, sembari melihat begitu banyak makanan. Pam segera membuka gorden, kemudian menghampiri Ging dan berkata, dia tak pernah mengkhawatirkan seorang wanita seperti dia mengkhawatirkan Ging. Kemudian dengan ketus Ging menjawab bahwa seperti inilah wajah semua wanita yang pernah kau campakkan. Lalu Pam pun tertawa dan mengajaknya untuk naik ke sebuah gunung sambil membersihkan wajah Ging dan meriasnya. Pam dan Ging pun datang ke tempat suci dan berdoa. Mereka juga menaiki bukit dan saat berada di sana, Ging bertanya apa yang Pam doakan. Pam pun mengatakan bahwa dia ingin selalu bersama-sama dengan Ging selamanya. Ging pun menjawab bahwa jika seseorang memberitahu doanya, maka doa itu tak akan menjadi kenyataan. Kemudian Ging meminta Pam untuk berhenti menjadi playboy. Dan Pam bertanya kenapa Ging ingin dia berhenti menjadi playboy. Ging berkata bahwa ia kasihan kepada wanita yang disakiti oleh Pam. Dan kemudian ia pun berlalu dan pergi ke atas bukit sembari memotret. Ging bertanya bagaimana jadinya jika kita pacaran. Ging meminta ponsel Pam untuk melihat berapa banyak wanita yang sedang didekati oleh Pam. Pam pun berkata saat ini dia tidak sedang dekat dengan siapapun. Namun Ging ingin tetap melihat ponselnya.
Lalu setelah memberikan ponselnya, Pam menggoda Ging sembari berkata, memangnya kau itu pacarku. Ketika melanjutkan perjalanan dengan motornya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan rombongan monyet yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun berteriak kaget dan segera menghentikan motornya. Ternyata monyet itu terus mengejar. Ging yang panik turun dari motor. Melihat hal itu, Pam pun kembali karena mereka harus segera kabur. Ging yang belum sempat naik, tetapi Pam lebih dulu melajukan motornya, sementara Ging masih tertinggal di belakang. Apesnya lagi ketika melihat ke belakang, ternyata si monyet sudah ada di boncengan. Kemudian Pam kembali menjemput Ging dengan motornya. Ging pun berkata, memangnya aku seperti monyet? Pam menjawab, kalian memang sedikit mirip. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Ging tiba-tiba ingin pipis dan akhirnya Ging pergi ke semak-semak dan mencari tempat untuk pipis. Sialnya bukan hanya pipis saja, Ging malah pup juga di sana. Karena tidak ada air, Ging meminta tisu kepada Pam. Namun Pam memberikan kaos kakinya karena tak ada tisu. Karena kesal dengan Pam, Ging pun memutuskan untuk membersihkannya dengan celana atau daun kering. Pam pun panik dan segera melepaskan bajunya untuk digunakan oleh Ging. Singkat cerita, setelah seharian menemani Ging, sampailah mereka di pinggir pantai. Pam pun memberikan segelas minuman ketika Ging sedang menghubungi Ted. Pam bertanya kapan Ging akan mengakhiri hubungannya dengan Ted. Ging pun memberikan headset untuk mendengarkan lagu. Ging berkata bahwa dulu lagu yang sedang mereka dengarkan itu adalah lagu favoritnya, tetapi kini dia sangat membencinya. Kemudian Pam berinisiatif merubah lirik lagu tersebut dengan hal-hal yang telah mereka lewati. Mendengar itu membuat Ging kembali tersenyum, dan kemudian ia berdiri dan membuang jam tangan pemberian Ted dan berteriak. Belum ke tempat Ging, Pam mampir dulu ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa makanan. Ketika akan membayar, dia malah melihat kondom yang membuat pikirannya jadi tak karuan. Ia pun mengambilnya, lalu menyimpannya kembali. Dia melakukan hal itu sebanyak 3 kali karena ragu apakah akan membelinya atau tidak. Sehingga membuat si penjual kesal dan berkata, ambil atau tinggalkan. Akhirnya Pam pun membelinya. Sesampainya di tempat Ging, ia pun langsung mengajaknya masuk ke kamar mandi. Ging telah mengisi bak mandi dengan puluhan bir untuk mereka berendam. Seketika Pam pun masuk ke dalamnya. Lalu Ging pun mengajak Pam untuk ikut berendam di bathtub. Pam kemudian mengikuti kemauan Ging. Saat akan berciuman, ternyata Ging tak bisa melakukannya. Dan ia pun berkata kenapa Ted dengan mudah berselingkuh di belakangnya sementara ia tidak bisa. Mendengar hal itu, Pam pun marah karena merasa Ging terlalu jahat untuk menjadikannya sebagai pelampiasan untuk membalas perlakuan Ted. Ging pun balik marah karena dia tahu bahwa Pam telah menyiapkan kondom sehingga tak tahu lagi apakah dia masih menganggap Ging sebagai sahabat. Pam pun berkata bahwa ia sangat ingin keluar dari bak itu, tapi apa daya, adik kecilnya membuatnya malu. Perdebatan pun terus berlanjut hingga Ging kembali masuk ke bak mandi dan berkata silahkan lakukan apa yang kau mau. Ketika Pam akan pergi, dia berkata jangan berpura-pura memiliki perasaan kepadaku jika kau tak memilikinya. Tak disangka Ging juga mengakui bahwa sebenarnya dia juga memiliki perasaan kepada Pam. Bahkan dia berencana segera berpisah dengan Ted. Mendengar hal itu, Pam kembali mendekati Ging dan memberikan handuk kepadanya. Ia mengancam Ging bahwa ia akan mencium Ging jika Ging tak jadi putus dengan Ted. Tak mau kalah, Ging mengatakan kalau dia putus, Pam harus membawanya ke Eropa, menginap di hotel bintang 5 dan melihat aurora. Saat akan tidur, Pam menyuruh Ging untuk menemuinya di salah satu kuil. Setelah nanti dia resmi putus dengan Ted, dan Ging mengiyakannya. Singkat cerita, terlihat Ging sudah berada di Yangon, Myanmar, menemani Ted yang sedang mengurus rekaman salah satu penyanyi yang ada di sana. Ted kemudian menanyakan tentang jam tangan pemberiannya yang tidak digunakan oleh Ging. Ging pun menjawab bahwa ia lupa memakainya.
Saat Ted masuk ke studio rekaman untuk memberikan arahan pada penyanyi di sana dan terus tertawa genit, raut wajah Ging pun seketika berubah. Ging menyalahkan Ted dan mengatakan semua hal yang ingin dia katakan kepada Ted. Mulai dari jam tangan yang dia buang sampai mengakui bahwa dia memata-matai Ted hingga ke Hong Kong. Ging berkata bahwa ia mengetahui Ted kembali ke hotel pada waktu itu dan bertanya siapa perempuan yang ada di dalam taksi saat di Hong Kong. Ted yang tertangkap basah pun mengakui jika ia pergi dengan seorang wanita yang dulu pernah dekat dengannya sebelum bertemu dengan Ging. Ging pergi sambil menangis dan meninggalkan Ted. Akan tetapi Ted menahannya dan memeluk Ging dari belakang, hingga akhirnya Ging kembali luluh dan berkata akan memberikan Ted satu kesempatan lagi. Sementara itu Pam terlihat sedang berada di kuil dan tersenyum melihat kedatangan Ging yang menepati janjinya. Ketika akan berdoa, Ging mengatakan bahwa dia ingin memberikan Ted satu kesempatan lagi. Mendengar hal itu, Pam hanya tersenyum miris dan menumpahkan rasa kecewanya. Dia berkata bahwa seharusnya waktu itu dia tak hanya meminta Ging menjadi sahabatnya. Hati Pam pun hancur malam itu. เนี่ย Pam มึงรู้อนาคตเหรอ ตอนนั้นกูไม่น่าขอมาเป็นเพื่อนเลย Hari-harinya tak akan lagi sama dan air matanya tak lagi terbendung, bahkan ia mengabaikan telepon dari Ging. Dan kejadian tersebut merupakan perpisahan terburuk yang pernah dialaminya, walaupun pada kenyataannya dirinya dan Ging bukanlah sepasang kekasih. Sementara itu Ging juga kembali menjalani kehidupannya bersama dengan Ted. Suatu hari, ketika sedang berbelanja, dia kembali mendengar lagu yang dia sukai, tetapi Ging teringat dengan lirik yang diubah oleh Pam. Masa-masa di mana Pam selalu ada untuknya, bahkan di saat terberat dalam kehidupannya. Ging mulai menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ging yang sedari tadi tersenyum sendiri membuat Ted menegurnya. Dan Ging terus tersenyum tanpa ingin memberitahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Kemudian cerita kembali ke acara pernikahan bersama Pam dan ketiga teman senasibnya. Ia pun berkata bahwa semua wanita yang ia temui tak bisa dibandingkan dengan Ging, sehingga dirinya mulai berhenti untuk mencari orang baru lagi. Tiba-tiba Ging pun datang menghampiri Pam dan tiga teman Pam menahannya agar ia tak membalikkan badannya. Mereka berkata bahwa mereka tidak ingin lagi Pam sedih dan dikecewakan karena Ging. Dan Ging jangan lagi bersahabat dengan Pam karena sudah cukup bagi Ging untuk menyakiti hatinya. Mendengar hal itu, kemudian Ging melanjutkan cerita dari Pam, di mana saat itu ia kembali mendatangi tempat mereka biasa bersepeda. Namun Pam melewatinya begitu saja. Ging kemudian mulai mengejar Pam dan mengatakan bahwa dirinya telah putus dengan Ted. Ini bukan karena Ted kembali berselingkuh, tetapi Ging ingin menagih janji Pam untuk pergi melihat aurora bersamanya. Seketika Pam pun menghentikan sepedanya. Ging mengatakan jika dia dan Pam tak bisa lagi jadi sahabat, maka dia ingin menikah dengan Pam. Dan itulah akhir cerita cinta mereka yang berawal dari persahabatan dan berakhir dengan sebuah pernikahan. Hal itu membuat ketiga sahabatnya merasa haru dan termotivasi untuk terus memperjuangkan cinta pada sahabatnya. Dan mengatakan bahwa tak ada yang tak mungkin, semakin lama ikatan, maka semakin sulit untuk memutuskannya. Dan ketiga temannya pun kembali pada sahabatnya untuk memperjuangkan perasaannya masing-masing. Saat Pam melihat jari Ging, ia terkejut saat melihat cincin pernikahan mereka tidak lagi berada di jari Ging. Seketika mereka pun panik. Namun beruntung, Pam dapat menemukan cincin itu dan segera memakaikannya di jari Ging kembali. Dan film pun berakhir.